berpotensi membebani anggaran negara dan daerah yang semakin terbatas. Di samping itu, semua resiko yang melekat pada setiap proses pembangunan infrastruktur berada di pemerintah. Kemudian, pada skema berikutnya, mulai muncul peran swasta dalam proses pengadaan infrastruktur melalui kontrak kerjasama. Namun, hanya terbatas pada satu atau dua kegiatan saja. Selanjutnya, berkembang di mana pihak swasta terlibat lebih jauh, termasuk melakukan pekerjaan desain, konstruksi, pendanaan, operasi, dan pemeliharaan fasilitas infrastruktur. Keterbatasan anggaran negara dan daerah dibanding atau dikenal KPBU memiliki beberapa keunggulan. Antara lain, dapat mengurangi beban terhadap keterbatasan anggaran pemerintah yang semakin terbatas. Karena pembiayaan proyek infrastruktur dilakukan oleh swasta, sehingga pemerintah dapat lebih fokus kepada pelayanan masyarakat lainnya secara optimal. Terdapat juga potensi peningkatan efisiensi, serta alih pengetahuan dan teknologi dalam kerjasama pengadaan proyek KPBU dilakukan secara transparan karena pihak swasta dipilih melalui lelang terbuka. Dengan KPBU, pemerintah sudah tidak tergantung lagi sepenuhnya kepada APBN. Pembangunan infrastruktur yang ideal akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata di Indonesia. Tata cara pengadaan Badan Usaha Pelaksana KPBU. Apa itu KPBU? KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha dalam menyediakan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah, BUMN atau BUMD yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian resiko di antara para pihak. Mengapa perlu KPBU? Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Skema KPBU dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik. Skema KPBU memungkinkan pelibatan swasta dalam menentukan proyek yang layak untuk dikembangkan, juga memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan secara efisien dan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama. Siapakah inisiator proyek KPBU? KPBU dapat diinisiasi oleh prakarsa pemerintah dan oleh badan usaha. Prakarsa pemerintah atau solicited merupakan suatu proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintah dan ditawarkan kepada badan usaha untuk dikerjasamakan. Sedangkan prakarsa badan usaha atau unsolicited merupakan proyek infrastruktur yang diinisiasi oleh badan usaha, di mana proposal yang diajukan harus memenuhi persyaratan kesesuaian dengan rencana induk sektor, kelayakan secara ekonomi dan finansial, serta kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan proyek yang diprakarsai. Terdapat 5 tahapan dalam skema KPBU, yaitu perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasional. Tahap transaksi dilakukan oleh PJPK terdiri atas penjajakan minat pasar, penetapan lokasi, pengadaan badan usaha pelaksana dan melaksanakan pengadaannya, penandatanganan perjanjian, dan pemenuhan biaya. Tata cara pengadaan badan usaha pelaksana dalam proyek KPBU atas prakarsa pemerintah atau solicited diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 29 Tahun 2018.
Sedangkan untuk prakarsa badan usaha atau unsolicited diatur dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 Tahun 2015. Tahapan pengadaan badan usaha pelaksana dilaksanakan setelah PJPK menerbitkan surat pernyataan bahwa proyek KPBU layak secara teknis, ekonomi, dan finansial berdasarkan dokumen yang dihasilkan dalam tahap penyiapan. Tahapan pengadaan terdiri dari tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan persiapan terdiri dari konfirmasi kesiapan proyek, konfirmasi minat pasar jika diperlukan, penyusunan jadwal dan rancangan pengumuman, penyusunan jadwal pengadaan dan rancangan pengumuman, penyusunan dan penetapan dokumen pengadaan, pembentukan dan pengelolaan data room. Tahapan pelaksanaan terdiri dari tahapan prakualifikasi dan tahapan pemilihan. Tujuan prakualifikasi adalah memastikan bahwa hanya peserta yang mampu menjalankan proyek yang dapat mengikuti proses lelang. Tahapan prakualifikasi terdiri dari pengumuman prakualifikasi, pendaftaran dan pengambilan dokumen prakualifikasi, penjelasan, pemasukan dokumen kualifikasi, evaluasi kualifikasi, penetapan dan pengumuman hasil prakualifikasi, sanggah hasil prakualifikasi. Tahapan pemilihan terdiri dari pelelangan dan penunjukan langsung. Tahap pelelangan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pelelangan satu tahap dan pelelangan dua tahap. Pelelangan satu tahap meliputi undangan kepada peserta lulus prakualifikasi dan melampirkan dokumen RFP, penyampaian surat kerahasiaan, penjelasan, perubahan dokumen RFP jika diperlukan, pemasukan dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran sampul 1, evaluasi dokumen penawaran sampul 1, pemberitahuan evaluasi, pembukaan dokumen penawaran sampul 2, penerbitan BAHP, penetapan pemenang, pengumuman hasil pelelangan, sanggah hasil pelelangan, penerbitan letter of award, dan persiapan penandatanganan perjanjian KPBU. Dan yang terakhir, persiapan pemenuhan pembiayaan. Perbedaan dengan pelelangan dua tahap yaitu terdapat pada proses berikut: undangan dialog optimalisasi, pemasukan dokumen penawaran optimalisasi, pembukaan dokumen penawaran optimalisasi, dan yang terakhir, evaluasi penawaran optimalisasi. Sementara itu, mekanisme penunjukan langsung memiliki dua kondisi, yaitu prakualifikasi hanya menghasilkan satu peserta, dan KPBU kondisi tertentu. Kondisi yang dimaksud adalah pengembangan infrastruktur yang telah dibangun atau dioperasikan sebelumnya oleh badan usaha pelaksana yang sama, pekerjaan dilaksanakan dengan teknologi baru dan penyedia jasa yang mampu mengaplikasikannya hanya ada satu-satunya, dan badan usaha menguasai lahan yang diperlukan untuk melaksanakan KPBU. Informasi dan konsultasi lebih lanjut dapat menghubungi LKPP, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus. Bertambahnya populasi penduduk di suatu negara menuntut pula lahirnya kebutuhan infrastruktur baru demi pelayanan publik yang lebih baik. Jembatan, rumah sakit, atau jalan tol merupakan beberapa jenis infrastruktur yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bagaimana proses pengadaan tersebut bisa dijalankan? Saat ini terdapat 3 skema dalam pengadaan infrastruktur, yaitu pengadaan konvensional, penugasan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah,
Direktorat PDPPI hadir untuk mendukung dan mempercepat pembangunan infrastruktur dengan menjembatani keunggulan pihak swasta dan pemerintah demi masyarakat Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Pembangunan infrastruktur diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan tersedianya pelayanan publik yang lebih baik. Di tengah keterbatasan, pemerintah menawarkan alternatif pembiayaan yang melibatkan partisipasi pihak swasta guna memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur. Alternatif ini adalah skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU yang diatur melalui Perpres 38 tahun 2015. Untuk mendukung penerapan KPBU di Indonesia, Kementerian Keuangan melakukan inovasi pembiayaan infrastruktur melalui penyediaan berbagai fasilitas dan dukungan fiskal untuk proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPBU. Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur atau PDPPI ditugaskan oleh Menteri Keuangan untuk memproses penyediaan PDF, VGF, dan penjaminan secara profesional dan kredibel. Project Development Facility atau PDF merupakan fasilitas untuk membantu penyiapan proyek secara profesional untuk menarik minat investor. Penanggung jawab proyek kerjasama atau PJPK yang mengajukan permohonan PDF akan diberikan pendampingan oleh tenaga profesional untuk membantu mempersiapkan prastudi kelayakan, menyusun dokumen pelelangan dan pelaksanaan transaksi, hingga tercapai financial close atau perolehan pembiayaan dari perbankan maupun lembaga pembiayaan. Fasilitas kedua, Viability Gap Fund atau VGF, merupakan dukungan yang disiapkan oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk kontribusi sebagian biaya konstruksi yang diberikan secara tunai untuk proyek KPBU yang belum mencapai kelayakan finansial. VGF akan menurunkan biaya proyek yang harus ditanggung pihak swasta sehingga meningkatkan kelayakan finansial dan memberikan tarif yang terjangkau bagi masyarakat pengguna layanan infrastruktur. Usulan permintaan VGF yang disampaikan oleh PJPK akan diproses oleh Komite VGF yang diketuai oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Proses review akan dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan prinsip manajemen risiko yang cermat. Penjaminan infrastruktur merupakan fasilitas ketiga yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Fasilitas ini diberikan kepada badan usaha untuk memberi kepastian dan kenyamanan dalam berinvestasi di Indonesia. Penjaminan yang disediakan adalah pemberian jaminan atas kewajiban finansial penanggung jawab proyek kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan. Penjaminan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian dan pengelolaan risiko keuangan negara guna menjaga kesinambungan APBN. Seluruh proses penjaminan infrastruktur dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia atau PT PII. Apabila cakupan kebutuhan penjaminan melewati kapasitas modal PT PII, maka akan dilakukan penjaminan bersama antara Kementerian Keuangan dengan PT PII. Rekomendasi persetujuan penjaminan bersama dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur atau PDPPI. Inovasi terbaru yang sudah diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan sejak tahun 2015 adalah skema pengembalian investasi Availability Payment atau AP. Skema pengembalian investasi ini juga dikenal sebagai pembayaran berdasarkan ketersediaan layanan. AP memiliki beberapa kelebihan, antara lain tidak adanya risiko permintaan atau demand risk bagi badan usaha dan kepastian pengembalian investasi bagi badan usaha karena AP termasuk dalam jenis risiko politik yang dapat dijamin oleh Kementerian Keuangan dan PT PII. Melalui 3 fasilitas dan skema AP tersebut, Kementerian Keuangan mendorong penggunaan skema KPBU dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur
demi terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan publik yang lebih baik.